Halo semuanya, saya Flaviana Afri, NIM 28 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Psikologi Pariwisata yang saya pelajari sebelum UTS. Yang saya pelajari adalah yang pertama, pedoman sejarah industri perhotelan dan pariwisata yang meliputi selamat datang, peduli, perlindungan, dan selamat jalan. Yang pertama, selamat datang. Maksudnya adalah menunjukkan kehangatan dan keramahan saat menyambut orang atau tamu. Contohnya, petugas resepsionis hotel yang ramah menyapa tamu baru dengan senyuman dan keramahan. Yang kedua, peduli. Ini menyatakan perhatian dan empati terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Contohnya pelayanan restoran yang memperhatikan keinginan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan layanan dengan perhatian. Yang ketiga, perlindungan. Di sini menyediakan rasa aman dan keamanan kepada orang lain. Contohnya petugas keamanan yang menjaga perbatasan dan memberikan perlindungan terhadap tamu atau pengunjung. Dan yang terakhir, selamat jalan. Maksud dari ini adalah menyampaikan perpisahan dengan rasa hormat dan kesan yang positif. Contohnya, staf hotel yang memberikan ucapan selamat jalan dan terima kasih kepada tamu yang akan meninggalkan suatu penginapan. Yang kedua, alasan seseorang berpergian. Yang pertama, rekreasi. Seseorang dapat bepergian untuk menikmati waktu luang dan liburan di destinasi wisata. Contohnya adalah seseorang keluarga merencanakan liburan ke pantai untuk bersantai, bersenang, dan menikmati keindahan alam. Yang kedua, bisnis. Perjalanan untuk urusan pekerjaan, pertemuan bisnis, atau konferensi. Contohnya, seseorang eksekutif perusahaan berpergian ke kota lain untuk pertemuan strategi atau klien dan dengan rekan bisnis. Yang ketiga, mengunjungi teman dan kerabat. Untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga yang tinggal di lokasi yang berbeda. Contohnya, seseorang melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk merayakan acara keluarga atau berkumpul dengan teman-teman lama. Dan yang terakhir, kesehatan. Perjalanan untuk tujuan medis atau kesehatan seperti pengobatan, perawatan kesehatan, atau pemulihan. Contohnya di sini adalah seorang pergi ke pusat kesehatan terkemuka di luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis yang spesifik atau menjalani program kesehatan dan kebugaran. Yang ketiga, karakteristik pariwisata sebagai produk jasa. Yang pertama, tidak terwujud. Maksudnya adalah pariwisata tidak memiliki bentuk fisik yang dapat diraba atau dilihat sebagaimana produk atau barang. Pengalaman pariwisata bersifat imaterial atau tidak nyata secara fisik. Contohnya, pengalaman menikmati keindahan matahari terbenam di pantai atau merasakan kehangatan keramahan lokal saat berkunjung ke suatu destinasi. Yang kedua, tak terpisahkan. Maksudnya adalah produk dan konsumsi layanan pariwisata terjadi secara bersamaan. Penyediaan layanan dan konsumen terlibat dalam proses penciptaan pengalaman wisata secara langsung. Contohnya adalah seorang menginap di hotel dan berinteraksi langsung dengan staf hotel mulai dari resepsionis hingga restoran. Akhir, variabilitas. Maksudnya adalah setiap pengalaman pariwisata dapat berbeda dan sulit untuk diladirasi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk preferensi individu, kondisi cuaca, dan kualitas layanan. Contohnya adalah kualitas layanan dan pengalaman mengunjungi sebuah destinasi pariwisata dapat bervariasi tergantung pada musim, cuaca, atau perubahan dalam menyediakan layanan. Yang keempat, industri perhotelan dan pariwisata. Yang pertama, industri perhotelan dan pariwisata adalah tentang layanan. Maksudnya adalah industri perhotelan dan pariwisata berfokus pada penyediaan layanan kepada pelanggan. Layanan tersebut mencakup akomodasi, pengalaman kuliner, transportasi, dan berbagai kegiatan rekreasi. Contohnya adalah seorang tamu hotel tidak hanya mencari tempat tinggal, tetapi juga mencari pelayan yang ramah dan memenuhi kebutuhan mereka. Layanan tersebut melibatkan aspek seperti pelayanan
kamar, dan kenyamanan umum selama masa nginap. Yang kedua, industri perhotelan dan pariwisata adalah tentang keberagaman. Maksudnya di sini adalah keberagaman mencakup variasi dalam destinasi, pengalaman, dan provinsi pelanggan. Industri ini mencoba memenuhi kebutuhan beragam pelanggan dengan menyediakan berbagai pilihan. Contohnya adalah destinasi pariwisata yang menawarkan berbagai atraksi seperti pantai, pegunungan, kota bersejarah, dan taman nasional. Dan terakhir, industri perhotelan dan pariwisata adalah tentang wirausaha. Maksudnya adalah wirausaha mencakup inovasi, kreatif, dan semangat untuk menghadapi tantangan dalam industri. Contohnya pendirian hotel atau restoran dengan konsep yang inovatif, atau penerapan teknologi seperti aplikasi perjalanan yang canggih, atau penggunaan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang berikut, manusia dalam organisasi perhotelan dan pariwisata. Menurut teori Dr. Ernest Merritt Belbin, seorang peneliti ahli teori manajemen Inggris, menurutnya teori ini didasarkan pada pengamatan tentang bagaimana individu berinteraksi dalam tim dan peran spesifik yang mereka ambil secara alami. Teori ini menyoroti bahwa setiap anggota tim cenderung memiliki kekuatan dan kelemahan tertentu, dan peran tim untuk efektif memerlukan keragaman dan kemampuan dan sifat. Contohnya, seorang individu mungkin cenderung menjadi sipper yang proaktif dan tegas, sementara yang lain mungkin lebih cenderung menjadi team worker yang mendukung dan harmonis. Yang terakhir, spesialis. Ini menyediakan keahlian khusus atau pengetahuan mendalam. Contohnya, dalam suatu dunia perhotelan, seorang koki yang eksekutif yang ahli dalam masakan khas tertentu membawa keahlian unik ke restoran hotel. Kedua, people atau orang. Yang pertama, koordinasi. Ini menyatukan ide dan usaha tim, menjaga keharmonisan. Contohnya, seorang manajer pemasaran yang mengordinasikan kampanye pemasaran dan promosi hotel. Yang kedua, team worker atau pekerja tim. Ini mempertahankan keharmonisan dalam tim atau mendukung sesama anggota. Contohnya, seorang staf resepsionis yang menjaga suasana positif dan membantu sesama anggota tim. Yang ketiga, recall investigator atau peneliti sumber daya. Ini menjalin hubungan dengan pihak luar, mencari peluang baru. Contohnya, seorang manajer penjualan yang menjalin hubungan dengan agen perjalanan dan mencari peluang bisnis baru. Yang terakhir, action. Yang pertama, shipper atau pengatur. Ini mendorong tim mencapai tujuan dan identitas. Contohnya, seorang kepala dapur yang menggerakkan tim untuk mencapai standar kualitas makanan yang tinggi. Yang kedua, implementer atau pelaksana. Ini menerjemahkan ide atau tindakan konkret dan hasil. Contohnya, seorang manajer proyek yang melaksanakan perlombaan dalam desain interior hotel sesuai dengan konsep baru. Yang terakhir, completer finisher atau penyempurnaan. Ini memastikan pekerjaan selesai dengan teliti dan detail. Contohnya, seorang koordinator acara yang memastikan setiap detail acara seperti dekorasi, catering, dan pengaturan tempat berjalan dengan mulus. Baik, itu saja materi yang saya pelajari. Terima kasih.